Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program berita Kompas Malam. Selain 3 informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk Anda di malam hari ini. Bersama saya Rahmat Ibrahim, inilah Kompas Malam selengkapnya. Kali ini kita mengabarkan kondisi di jembatan Besukobuan atau Geladak Merah via Piket Nol sudah tertutup abu vulkanik. Mohon untuk lalu lintas berhenti dulu, jangan masuk dulur. Sangat tebal, gak kelihatan ini dulur. Saudara, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur erupsi pada Rabu sore. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG menaikkan status Gunung Semeru menjadi awas. Warga lereng Gunung Semeru ini terpantau dari jalur Piket Nol, dimohon waspada. Besar sekali itu ya Allah, Allahu Akbar. Sudah mau melewati jembatan Geladak Merah, Lur. Yang di bawah hati-hati. Revi. Video amatir warga merekam awan panas Gunung Semeru yang telah mencapai 14 km lebih. Bahkan saat ini sudah melampaui jembatan Curah Kobokan yang merupakan akses utama penghubung Kabupaten Lumajang, Malang. Akibatnya jalur tersebut ditutup total demi keselamatan warga. PVMBG menaikkan status Gunung Semeru menjadi awas pada Rabu sore 19 November. Warga saat ini mulai mengungsi ke tempat yang aman. Jembatan merah kondisinya sudah gelap. Gelap total, Lur. Statusnya awas ya untuk Semeru saat ini. Nah makanya masyarakat sekarang ada beberapa yang sudah mengungsi. Tapi harapan kami semoga semuanya aman terkendali. Dalam keterangan pers tertulis, Badan Geologi Kementerian SDM menyatakan berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, maka terhitung dari tanggal 19 November 2025 pukul 17 waktu Indonesia Barat, tingkat aktivitas Gunung Semeru dinaikkan dari level 3 siaga menjadi level 4 awas. Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mengabarkan kondisi di jembatan Besukobuan atau Geladak Merah via Piket Nol sudah tertutup abu vulkanik. Seperti ini keadaannya dulur di hari Rabu. Video amatir warga merekam detik-detik hujan abu vulkanik Semeru meluncur ke permukiman di Desa Sumberwulu, Candipuro, Lumajang. Akibat hujan abu vulkanik, kondisi sekitar menjadi gelap tertutup abu. Abunya sangat tebal sekali. Masih berlangsung ini. Luncuran abu vulkanik Gunung Semeru juga menutup jembatan Curah Kobokan, Lumajang. Ini kisaran di daerah Label ya, sudah melintas di daerah Label, sudah turun ke bawah. Tapi susulan dari atas semakin membesar. Jadi dalam keterangannya, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG juga mengimbau agar warga tidak beraktivitas dalam radius 8 km dari puncak gunung, serta melarang kegiatan apapun dalam radius 20 km sepanjang Besukobokan. Di area Pronojiwo ini hujan deras. Rabu malam lereng Gunung Semeru masih diguyur hujan deras yang disertai abu vulkanik. Akses jalan Lumajang menuju Malang saat ini sudah ditutup karena khawatir dapat membahayakan pengguna jalan. Sama abu. Ini dan untuk di area Pronojiwo ini hujan deras sama. Warga di desa Penanggal, Candipuro juga mengungsi pasca erupsi Semeru. Warga mengungsi ke balai desa setempat demi keselamatan.
informasi terkini terkait dengan erupsi Gunung Semeru. Saat ini kami sudah bersama dengan jurnalis Kompas TV, Abdul Rohman di Lumajang, Jawa Timur. Selamat malam, Rohman. Bagaimana aktivitas Gunung Semeru di malam hari ini? Ya, selamat malam Ibrahim. Dapat kami laporkan dari lereng Gunung Semeru, tepatnya saya berada di Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro. Ini merupakan daerah lereng Gunung Semeru yang sebelumnya ada sekitar 300 orang di tempat ini, di rumah kepala desa melakukan mengungsi di tempat ini. Nah, saat ini untuk kondisi Gunung Semeru saat ini sudah berangsur-angsur normal, hujan sudah tidak terjadi lagi, dan para pengungsi yang ada di tempat saya mengabarkan ini sudah mulai pulang ke rumahnya masing-masing karena mereka menganggap bahwa kondisi Gunung Semeru berangsur-angsur normal. Jadi mereka sudah ada yang kembali, namun di beberapa titik lagi masih ada yang mengungsi, tepatnya di Kecamatan Pronojiwo itu masih ada yang mengungsi. Namun yang berada di Kecamatan Candipuro, di Desa Penanggal sudah ada yang pulang, kemudian di Sumbermujur juga sudah ada yang pulang. Kondisinya sudah berangsur-angsur membaik, Ibrahim, dan kita berharap nanti bisa lebih membaik lagi. Gitu ya, Ibrahim. Rohman, maksudnya berangsur membaik, berangsur normal, apakah itu ada imbauan dari petugas atau informasi dari petugas? Atau karena memang hujan deras terjadi di sana sehingga tidak ada lagi abu vulkanik? Ya, memang betul sekali, untuk abu vulkanik di tempat ini sudah tidak ada karena memang hujan sudah mengguyur mulai sejak sore tadi. Hujan sudah mengguyur, jadi abu vulkanik yang tadi sempat berada di tempat ini sudah hilang. Dan kemudian memang sesuai dengan informasi yang kami dapatkan dari Pusat Vulkanologi di Pos Pemantauan Gunung Semeru, untuk kondisi Gunung Semeru saat ini sudah berangsur-angsur membaik. Artinya bahwa awan panas guguran yang tadi sore hingga petang terjadi, saat ini sudah tidak terpantau lagi. Getaran-getaran yang biasa terlihat di alat seismograf di pos pengamatan Gunung Semeru saat ini sudah tidak menunjukkan amplitudo maksimal lagi atau amak di tempat ini. Dan saat ini hujan sudah tidak mengguyur lagi, dan tentu tadi sempat ada banjir lahar hujan Gunung Semeru, artinya ada sekitar 25 amak amplitudo maksimal dalam hitungan getaran vulkanologi begitu. Terjadi itu dan sempat membawa material vulkanik yang sempat tadi terjadi awan panas tersebut. Tadi baru saja saya dapatkan informasi, memang ada informasi ada beberapa rumah warga yang ada di Kecamatan Pronojiwo itu ada yang terkena awan panas guguran yang disertai dengan hujan lahar hujan Gunung Semeru. Tapi kita masih belum berani ke sana karena memang kondisinya masih cukup panas. Dan kita akan update untuk selanjutnya. Ibrahim. Untuk penanganan pengungsi bagaimana, Rohman? Ya, untuk penanganan pengungsi sendiri dari BPBD tadi sudah melakukan asesmen dan memberikan beberapa tempat yang sudah disiapkan oleh BPBD, terutama yang ada di Kecamatan Pronojiwo, ada sekitar 4 titik pengungsian di sana, ada di SD Supit Urang, kemudian di Desa Orok-Rombo, kemudian di Sumber Urip. Ada sekitar 500, kemudian di Desa Sumber Urip itu ada sekitar 200 orang, kemudian di Supit Urang itu ada sekitar 100 orang. Saat ini ada yang mengungsi di beberapa rumah tetangga, ada di rumah saudara-saudara mereka yang jauh dari lereng Gunung Semeru. Saat ini ada yang pulang dan juga ada yang masih bertahan di tempat pengungsian yang sudah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang. Rohman, tapi statusnya bagaimana? Apakah statusnya masih awas atau sudah diturunkan levelnya? Turunkan kembali? Ya, untuk status memang masih tetap bertahan di status awas, artinya ini status tertinggi di gunung api. Bahwa memang mereka ketika terjadi ataupun status awas, memang semua masyarakat yang berada di zona merah itu memang diminta untuk meninggalkan lokasi tersebut untuk mengungsi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu, Ibrahim. Baik, terima kasih Abdul Rohman untuk laporan Anda langsung dari Lumajang, Jawa Timur.
Informasi berikutnya, saudara, hari keempat upaya pencarian korban longsor di Banjarnegara, tim SAR menemukan 1 jenazah. Total 3 korban meninggal. Jenazah korban longsor berjenis kelamin perempuan berusia sekitar 50 tahunan. Tim gabungan melanjutkan operasi pencarian di 3 titik lokasi longsor, salah satunya sektor C yang diduga banyak korban tertimbun. Untuk keberadaan jenazah di sektor A1. Jadi kita total hari ini untuk jumlah korban yang meninggal dunia 3, kemudian jumlah korban yang masih belum ditemukan 25. Pencarian korban longsor Banjarnegara masih terkendala kondisi tanah yang labil, rentan longsor susulan. Ahli geologi Dwi Korita Karnawati menyebut tipe tanah di lokasi longsor banyak tersebut mengandung lempung biru. Ia menyebut kandungan tanah ini berisiko membuat tanah mudah bergerak, terlebih saat hujan. Tanah lempung biru ini menjadi lembek. Di lokasi Pandan Arum ini, di sini kita temukan adanya batuan kedak yang menjadi bidang lincir, itu berupa batu lempung biru. Batu lempung ini sangat terkenal di seluruh dunia sebagai penyebab tanah bergerak. Kisah pilu masih dirasakan oleh salah satu warga Banjarnegara, Jawa Tengah, Sutinah, yang selamat dari bencana longsor. Saat musibah, ia berjibaku menyelamatkan anggota keluarganya ke tempat aman. Sutinah, warga desa Situkung, Pandan Arum, Banjarnegara, masih terus menyaksikan proses pencarian korban bencana longsor di kampungnya. Ia merupakan salah satu warga yang selamat dari bencana longsor 15 November lalu. Sutinah berada di kebun saat mendengar suara gemuruh yang diikuti luncuran tanah dan menutupi kampungnya. Sutinah langsung mengevakuasi ayahnya yang masih di rumah ke tempat yang lebih aman. Hati Sutinah runtuh lebih keras dari suara gemuruh longsor saat mengetahui tetangganya turut tertimbun longsor. Begitupun dengan rumah yang menjadi tempatnya berteduh dan berbagi canda tawa, kini lenyap menjadi bagian dari tanah basah yang masih bergerak perlahan. Jalan enggak cuman gerak, kenceng banget seperti air lari ke sana. Terus saya balik lagi, ingat sama kakek bapak saya lariin bapak saya. Jadi masih dulu udah keluar dari rumah, langsung saya lari ke sana ke Tegal. Kita sampai Tegal langsung lari ke hutan sana. Tetangga habis itu 3 rumah ketimbun sama rumah-rumah yang sampir. Hingga kini tim SAR gabungan masih terus mencari korban hilang yang diduga masih tertimbun longsor. Heri Widodo, Kompas TV, Banjarnegara, Jawa Tengah. Hari ke-7 pencarian korban longsor Cilacap, tim SAR kembali menemukan 2 korban meninggal. Area pencarian juga dipersempit di 2 lokasi. Kini tim SAR fokus pada 2 titik pencarian di Desa Cibenying, Majenang. Sepekan pasca longsor, total 20 orang meninggal, sementara 3 lainnya masih dicari. Untuk pelaksanaan operasi SAR di hari ke-7 ini, bahwa tim SAR gabungan telah menemukan 2 korban yang berada di worksite B2. Pencarian hari ini kami fokuskan pada 2 worksite A1 dan B1. Erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur mengakibatkan 2 orang mengalami luka bakar saat melintas di jembatan Curakobokan.
SA Chain Cigar, Cacao and Purple. For the love of quality and taste, aromas in harmony. Change Cigar, Cacao, Purple. SA, love yourself. Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Ada satu momen ketika kita tak terhentikan. Dedikasi dan impian kita lah yang membuat kita terus maju. Milton Sugar Free. Enjoy your moment. SA Chain Cigar, Cacao and Purple. For the love of quality and taste, aromas in harmony. Change Cigar, Cacao, Purple. SA, love yourself. Sayang, nanti temenin belanja bulanan, beli baju, nge-gym. Akan kuhadapi dunia, tapi Indomie Jumbo dulu. Mau ke bulan. Indomie Jumbo dulu. Bagi yang terbaik saat berlibur, bukanlah destinasinya, tapi momen kecil di perjalanan yang bikin liburan makin berkesan. Di Be Quick, kami memberikan servis maksimal hingga detail terkecil di mobilmu. Jadi kamu bisa menikmati setiap momen kecil selama perjalanan. Be Quick, ini baru bengkel. Kan aku udah rajin ngejaga gigi aku supaya nggak berlubang. Tapi aku juga punya gigi sensitif. Saran saya, lindungi keduanya. Saya rekomendasikan baru Sensodyne cegah gigi berlubang dan sensitif. Pakai Sensodyne, tidak usah kompromi. Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan yang merata melalui digitalisasi pembelajaran di sekolah. Dengan menggaungkan 4 program utama pendidikan sebagai program hasil terbaik cepat atau PHTC. Selengkapnya dalam Indonesia Bergerak, digitalisasi pembelajaran di sekolah. Kamis 20 November, pukul 9:30 pagi, di Kompas TV. Dipersembahkan oleh... Setahun menjabat sebagai Gubernur Maluku Utara, Sherly Chowanda diterpa isu tak sedap terkait kepemilikan tambang karena dianggap konflik kepentingan dan bertentangan dengan independensi jabatan yang diemban. Sherly juga dituding lebih memihak pengusaha dibanding warga. Apa jawaban Sherly Chowanda? Temukan dalam Rosi, Gubernur Sherly di pusaran isu tambang. Kamis 20 November, pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Setelah erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur mengakibatkan 2 orang mengalami luka bakar saat melintas di jembatan Curah Kobokan. Sangat tebal lor, abunya lor. Abunya sangat tebal sekali. Video amatir memperlihatkan detik-detik awan panas Gunung Semeru menerjang jembatan Curah Kobokan, Desa Sumberwulu, Candipuro. Asap dari awan panas mengepul hingga menutup jalan raya. Akibatnya 2 orang yang sedang melintas mengalami luka bakar di bagian wajah dan tangan. Keduanya lantas dibawa ke Puskesmas Candipuro dan kini dirujuk ke rumah sakit umum daerah terdekat. Ada warga yang terdampak dari awan panas, 2 orang dari Kediri, karena dia melintasi jembatan Geladak Perak pada saat awan panas melintas. Pengendara motor. Luka bakar di lengan sama di wajah. Ya, sudah membahas soal erupsi Gunung Semeru. Saat ini kami sudah bersama dengan Kepala PVMBG, Hadi Wijaya. Selamat malam, Pak Hadi. Selamat malam, Mas Ibrahim. Baik, Pak Hadi, apakah ini sudah terprediksi sebelumnya erupsi dengan tinggi kolom yang mencapai 2 km, Pak Hadi? Ya, untuk erupsi Gunung Semeru sebetulnya dalam 1 tahun terakhir kan relatif harian memang terjadi. Namun yang mengagetkan kami untuk pemirsa Kompas TV bahwa terjadinya guguran awan panas itulah yang mengkhawatirkan. Ini yang menjadi kejadian bencana yang sangat berbahaya, karena kalau di Gunung Merapi dikenal dengan Wedus Gembel, nah di Gunung Semeru terjadi juga. Nah, apa yang menjadi hal yang penting untuk keselamatan warga, maka harus
berada posisinya sejauh mungkin dari kejadian bencana awan panas guguran di Semeru. Oke. Ini yang juga jadi catatan, naik status drastis dari 2 ke 4. Ini 2 kali level naiknya, Pak Hadi. Betul. Jadi tadi jam 14.35 saat laporan ke kami dari tim pengamat gunung api di pos Gunung Api Semeru memang menyebutkan terjadi peningkatan awan panas guguran yang awalnya 5 kilo berkembang ke 7 kilo, maka kami pukul 16.00 WIB kami naikkan status dari level 2 atau waspada ke level 3 siaga. Tapi ternyata perkembangan berikutnya sudah mulai masuk ke ke jarak 13 kilo, sehingga kami pun akhirnya dengan tim menganalisis dan kami naikkan statusnya pukul 17.00 untuk ke level 4 atau awas, yaitu dengan jarak luncuran kami perluas menjadi 20 kilo untuk sektoral. Nah, sedangkan radius Mas Ibrahim kami naikkan dari 5 kilo ke 8 kilo. Maknanya apa? Bahwa kami khawatir untuk radius 8 kilo itu masyarakat jangan sampai terjadi tidak hanya erupsi abu vulkanik, tapi juga lontaran batu pijar seperti di Laut Tebing Laki-Laki. Oke, baik. Nah, untuk saat ini di Rabu malam 21:49 waktu Indonesia Barat, statusnya apa? Masih awas? Ya, levelnya adalah tertinggi yaitu awas, tetapi kami terus menganalisis apakah jarak rekomendasi kami itu 8 kilo secara radius dan secara sektoral ke arah selatan dan tenggara masih 20 kilo. Karena kami mengkhawatirkan kalau masih terjadi peningkatan awan panas dan lahar panas lahar dingin, bisa saja kami akan perluas statusnya, perluas areanya itu dari 8 kilo bisa ke 10 kilo, bahkan 20 kilo secara sektoral tadi bisa ke 20 kilo. Jadi kalau untuk status levelnya itu tertinggi, sudah di level 4 Mas Ibrahim. Kalau PVMBG aja masih monitoring, tapi tadi kami mendapatkan informasi dari tim liputan di lapangan bahwa ada berita sudah normal, warga sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Karena hujan juga artinya tidak ada abu vulkanik. Ini bagaimana Pak Hadi dengan kondisi seperti ini? Ya, ini perlu kami tegaskan lagi kepada masyarakat, terutama masyarakat terdampak, bahwa bahaya dari erupsi gunung api itu bermacam-macam. Ada bahaya karena abu vulkanik yang bisa menyebabkan gangguan pernafasan, tapi juga ada bahaya lontaran batu pijar yang bisa menyebabkan rumah itu bisa hancur, bahkan jalan pun bisa terjadi lubang-lubang seperti Laut Tebing Laki-Laki. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah awan panas guguran yang sapuannya itu bisa menghancurkan yang ada. Makanya kenapa wilayah seperti daerah lembah atau sungai itu wajib untuk dihindari, karena awan panas itu bisa menimbulkan korban jiwa, Mas Fahmi. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah bahaya ikutan, yaitu lahar dingin yang disebabkan oleh akumulasi antara lahar yang di atas itu di area puncak, kemudian terjadi curah hujan yang tinggi, itu menyebabkan volume lahar dingin itu menjadi membesar, dan itu bisa berbahaya seperti kasus erupsi Gunung Semeru di bulan Desember tahun 2022 yang menimbulkan korban jiwa puluhan orang. Baik, jadi sebetulnya ketika saat itu terjadi sudah ada pelajaran dong mitigasi di bencana tahun ini ya Pak Hadi. Artinya warga juga harus mengikuti arahan dan lebih mengutamakan evakuasi sesegera mungkin dong ya? Betul, Mas Ibrahim. Saya kira pertama adalah masyarakat harus paham bahwa mitigasi bencana itu tujuannya untuk keselamatan warga. Jadi kami berharap bukan hanya tidak ada korban jiwa, tapi juga tidak ada korban yang luka-luka. Amin. Walaupun tadi kami mendapat informasi ada 2 orang yang terluka saat menghindari awan panas, itu memang seharusnya tidak ada korban seperti itu karena jaraknya sudah 13 kilo. Nah, kami sudah memberikan himbauan dari tadi sore, 20 kilo itu adalah jarak terdekat yang harus dihindari. Tadi malah ada warga yang di 13 kilo, 15 kilo. Nah, itu menjadi pembelajaran bersama. Nah, kemudian yang kedua, kami juga menyampaikan bahwa kami mengapresiasi BNPB telah bekerjasama dengan Swiss dan kami untuk memasang peralatan pemantauan aliran lahar dingin, sehingga itu menjadi salah satu tambahan peralatan di kami agar memberikan mitigasi early warning system kepada keselamatan masyarakat. Oke, baik. Ini terakhir imbauan agar warga aware, ini bahaya. Ini masih dipantau oleh PVMBG, status masih awas.
Ya, kami telah memberikan rekomendasi, Mas Ibrahim. Pertama adalah secara jarak yang aman, kami menghimbau agar radius 8 kilo itu harga mati. Jadi masyarakat tidak boleh ada yang kembali ke rumah, kemudian sayang dengan ladangnya, sayang dengan kebunnya. Saya kira nomor satu adalah wajib untuk menyelamatkan jiwa. Nah, kemudian yang kedua, kami juga berharap kenapa masyarakat tidak boleh ada aktivitas 8 kilo, karena lontaran batu pijar bisa terjadi sewaktu-waktu. Kalau hari ini terjadi awan panas guguran, jangan-jangan nanti malam atau besok bisa terjadi lontaran batu pijar, Mas Fahmi. Karena kami tidak bisa memprediksi secara detail apa saja material yang menjadi bagian dari erupsi gunung api. Nah, kemudian yang ketiga, Mas Fahmi, saya sampaikan ke masyarakat agar potensi awan panas, guguran lava, lahar itu terjadi di sepanjang aliran sungai atau di wilayah lembah yang saat ini kami melihat wilayahnya luas. Baik itu di Besuk Kobokan, Besuk Bang, kemudian Besuk Kembar, Besuk Sat, dan ini menjadi lahan-lahan yang berpotensi aliran lahar dingin yang bisa menimbulkan korban jiwa. Jadi kami berharap dan mempertegas himbauan kami agar masyarakat menghindari wilayah 20 km dari aliran lahar panas, aliran lahar dingin, dan guguran awan panas. Saya kira demikian. Ikuti imbauan petugas, jika ada peringatan evakuasi, segera evakuasi. Semoga lancar, tidak ada korban jiwa. Terima kasih Pak Hadi Wijaya, Kepala PVMBG, telah bergabung bersama kami di program Kompas Malam hari ini. Sama-sama Mas Ibrahim, selamat malam pemirsa Kompas TV. Saudara, Densus 88 Anti Teror Polri mengungkap lebih dari 110 anak-anak terpapar paham radikal akibat rekrutan kelompok teror melalui media sosial dan game online di tahun 2025. SA Change Cigar, Cacao and Purple. For the love of quality and taste, aromas in harmony. Change Cigar, Cacao, Purple. SA, love yourself. Kopi tubruknya asli, susunya creamy. Pas paduannya. Ini rasa nomor satu bangsa. Top Coffee Susu. Kopinya orang Indonesia dari Wings Food. Gue, Mimin, admin akun gosip. Dari pagi sampai malam harus standby. Kalau nggak konsen, musuh besar gue, typo. Makanya, vitamin gue harus cukup tiap hari. Dan harus enak. Gue Mimin, gue butuh vitamin. Trisari dulu, bos. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Double Agent, Double Action. Batuk nggak berhenti. Ada Bodrek Batuk Double Action. Batuk kering, berdahak. Bodrek Batuk, Double Action. Pertama dari Bodrek. Beda batuknya, satu solusinya. Dengan Double Action formula, redakan batuk kering, batuk berdahak, nggak ribet. Terus menangkan harimu. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Nyut, ternyata aku punya masalah gigi sensitif. Cobain pakai Sensodyne. Formulanya bikin gigi aku terlindungi seharian. Dan nafas juga terasa segar. After seminggu, dan ternyata hasilnya, wow! Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan yang merata melalui digitalisasi pembelajaran di sekolah. Dengan menggaungkan 4 program utama pendidikan sebagai program hasil terbaik cepat atau PHTC.
Selengkapnya dalam Indonesia Bergerak, digitalisasi pembelajaran di sekolah. Kamis 20 November pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Kawan kita angkat secangkir kopi bersama. Kopi kebanggaan kita rasa Indonesia nikmat. Top kopi susu. Top kopi susu. Ini kopinya orang Indonesia. Kopi tubruknya asli, susunya creamy. Pas paduannya. Ini rasa pemersatu bangsa. Top kopi susu. Kopinya orang Indonesia. Dari Wings Food. Densus 88 Anti Teror Polri mengungkap lebih dari 110 anak-anak terpapar paham radikal akibat perekrutan kelompok teror melalui media sosial dan game online di tahun 2025. Mereka yang menjadi korban tersebar di 23 provinsi di Indonesia. Kasus ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Jumat 7 November lalu menyita perhatian publik. Isu keamanan dan keselamatan siswa jadi sorotan karena terjadi di sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak. Terduga pelaku diketahui merupakan siswa yang juga menjadi korban ledakan. Detasemen Khusus 88 Anti Teror mulai menelusuri dugaan penyebaran paham radikal melalui platform digital yang diduga berkaitan dengan aksi ledakan di SMA Negeri 72. Densus 88 menemukan lebih dari 110 anak-anak dan pelajar terpapar paham radikal sejak akhir 2024 hingga November 2025 dan tersebar di 23 provinsi. Densus 88 juga telah menangkap 5 tersangka lewat 3 kali pengungkapan di periode yang sama. Modusnya berkomunikasi melalui pesan singkat saat bermain game online, kemudian beralih ke grup yang lebih khusus. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan anak-anak kita ini ya, bermain game online. Nah, di situ mereka juga ada sarana komunikasi chat gitu ya. Ketika di sana terbentuk sebuah komunikasi, lalu mereka dimasukkan kembali ke dalam grup yang lebih khusus, yang lebih terinskripsi, yang lebih tidak bisa terakses oleh umum. Sementara itu, Komdigi juga menemukan jaringan teroris yang aktif merekrut anak-anak lewat media sosial dan game online. Kementerian Komdigi belum bisa menyebutkan game apa saja yang dijadikan media perekrutan anak dalam kelompok radikal karena tengah dalam proses investigasi. Namun Komdigi memastikan Indonesia memiliki regulasi tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Harusnya dia berada di risiko tinggi, tapi kemudian dia menyatakan bahwa produk dia itu adalah risiko rendah, dan kemudian dalam pelaksanaannya kita menemukan bahwa ternyata dia adalah risiko tinggi tetapi dia tetap memberikan akses kepada anak, ada sanksi administrasi yang kita bisa berikan gitu, mulai dari surat teguran sampai kepada pemutusan akses. Pemutusan akses berarti dia tidak boleh beroperasi di Indonesia. Butuh pengawasan ekstra agar anak tidak terpapar konten radikal di media digital. Komisi Perlindungan Anak Indonesia meminta orang tua secara berkala mengecek ponsel anak sebagai langkah mencegah anak terpapar paham radikalisme. Orang tua harus punya komunikasi yang baik dengan anak, kaitannya dengan jangan abai dengan anak berteman dengan siapa di media sosial. Yang kedua, cek anak bergabung dengan grup apa saja di media sosialnya. Apakah grup itu punya irisan dengan anak karena grup irisan keluarga atau irisan terkait dengan sekolah atau pendidikan atau les gitu ya. Kalau enggak berarti tentu perlu menjadi kewaspadaan. Mengantisipasi paparan radikal pada anak, alarm kewaspadaan tak hanya jadi tugas orang tua, tapi semua pihak.
agar anak-anak tumbuh di lingkungan yang aman dan sehat. Tim Liputan Kompas TV. Bagaimana modus perekrutan anak-anak oleh kelompok terorisme lewat game online dan apa yang bisa dilakukan untuk mencegah hal tersebut? Kami saat ini sudah bersama dengan juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri, AKBP Mahendra Eka Wardana. Selamat malam, Pak Mahendra. Selamat malam, Mas Ibrahim. Pak Mahendra, 110 lebih anak-anak ini terpapar radikal melalui game online dan juga media sosial. Mengapa anak-anak ini rentan jadi target, Pak Mahendra? Ya, yang pertama anak-anak cenderung tidak bisa membedakan mana sesuatu yang mungkin sudah keluar daripada batas norma, nilai, kemudian hukum, ataupun ideologi ya. Bagi mereka itu terlalu berat untuk memahami mana ruang-ruang batas yang boleh dan tidak terkait beberapa indikator yang tadi saya sampaikan. Kemudian anak juga memiliki banyak prioritas ya di dalam hukum. Misalnya prioritas yang saya maksudkan adalah anak itu dilindungi di dalam hukum, artinya seluruh proses hukum yang berjalan itu harus memikirkan masa depan anak, kebaikan anak, dan privasi anak ini gitu. Jadi disitulah rentannya, celahnya yang membuat kemudian anak menarik untuk direkrut oleh para ideolog ini. Baik, Pak Mahendra, ini kan modusnya berbagi pesan terlebih dahulu di game online, kemudian berganti ke platform media sosial. Sebetulnya yang dilakukan oleh para perekrut ini seperti apa sehingga anak bisa ikut terbuai? Apakah ada keresahan yang sama atau apa? Jadi ideolog ini pastinya sudah mantap dengan keyakinannya, lalu memang dia punya misi untuk menyebarkan. Nah, kemudian kita pahami kalau bicara dengan kelompok teror yang kekinian ini, kita bisa sebut begitu, atau kelompok teror yang kontemporer, itu mereka juga bertransformasi ya dari pola rekrutmen konvensional, menggunakan pertemuan-pertemuan offline gitu. Kemudian sekarang ada media sosial yang lebih terenkripsi, lebih cepat, lebih mudah, kemudian memberikan fasilitas anonymity juga gitu. Jadi banyak kebutuhan-kebutuhan itu yang memang terjawab dengan adanya perkembangan dunia komunikasi saat ini. Jika ini terjadi di sepanjang tahun 2023, Pak Mahendra, 110 anak. 2025. 2025 maaf. Ini mengapa tidak bisa langsung diblokir atau ditutup aksesnya, baik itu game online ataupun juga media sosial? Informasi yang diperoleh Densus 88 mengapa ketika sudah berkoordinasi soal ini? Terkait dengan platform, jadi kita yakin sudah ada syarat dan ketentuan ya untuk bisa kemudian beroperasi di media sosial gitu. Nah, mereka tentunya juga sudah memberikan batasan, misalnya dalam menggunakan platform ini wajib berusia sekian, kemudian hal-hal yang tidak boleh dilakukan A, B, C, D gitu ya, diuraikan. Kemudian juga dipersyaratkan apabila memiliki gawai atau device, itu juga ada pendaftaran registrasi yang mempersyaratkan umur gitu, sehingga ketika kita mendownload aplikasi, mendownload media sosial dan lain-lain itu terfilter oleh persyaratan umur ini. Nah, pertanyaan kita, seberapa banyak atau mungkin seberapa kita mengabaikan aturan-aturan tersebut gitu ya. Jadi apakah di sini memang pihak pengguna sendiri yang menyalahgunakan? Ini yang menjadi pertanyaan. Jadi kita tidak serta-merta bisa memukul rata karena memang ini ada permasalahan seperti ini lalu semua dipukul rata, dilarang gitu ya. Mungkin ini masalah pembatasan saja. Karena ada yang juga bisa mengakali sistem soal umur ya. Pak Mahendra, nah kalau bicara soal dampaknya dengan angka yang begitu besar ini, 110 lebih anak yang terpapar, ini dampak yang dikhawatirkan bagaimana menurut Densus 88? Karena tentu ini Jakarta dan Jawa Barat loh yang banyak, tentu banyak yang khawatir
akan hal ini? Ya, benar sekali Mas. Jadi kalau dampak, wah ini bisa kemana-mana Mas ya. Artinya namanya keamanan sebuah negara itu bergantung kepada potensinya, potensi kerawanannya. Lalu kemudian kita bicara terorisme, jaringan global yang memang efeknya bisa kemana-mana. Itu ketika terjadi aksi-aksi teror dan itu masif, tentunya berpengaruh ke investasi, ke ekonomi dan lain-lain ya. Karena memang bagaimanapun keamanan sebuah negara itu bergantung kepada bagaimana kita selaku aparatur itu bisa mengelola tantangan-tantangan tersebut gitu. Jadi kalau untuk dampak, apalagi ini anak-anak gitu ya, jadi kita bisa proyeksikan bahwa ini bukan permasalahan jangka pendek. Kalau dibiarkan bisa menjadi masalah jangka panjang. Baik. Seperti itu Mas. Semoga ini menjadi alarm baik pemerintah yang punya regulator juga, termasuk juga orang tua dan juga sekolah agar memperhatikan bagaimana lalu lintas game online dan juga media sosial bagi anak-anak. Terima kasih AKBP Mahendra Eka Wardana, juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri, telah bergabung di program Kompas Malam hari ini. Terima kasih Mas Ibrahim. Saudara, Dewan Keamanan PBB mengesahkan resolusi yang menyetujui usulan Amerika Serikat untuk membentuk Dewan Perdamaian di Gaza. Indonesia siap mengirim pasukan perdamaian ke Gaza. Kopi tubruknya asli, susunya creamy. Pas paduannya, ini rasa nomor satu bangsa. Top Coffee Susu, kopinya orang Indonesia dari Wings Food. Setahun menjabat sebagai Gubernur Maluku Utara, Shirley Chowanda diterpa isu tak sedap terkait kepemilikan tambang karena dianggap konflik kepentingan dan bertentangan dengan independensi jabatan yang diemban. Shirley juga dituding lebih memihak pengusaha dibanding warga. Apa jawaban Shirley Chowanda? Temukan dalam Rosi, Gubernur Shirley di pusaran isu tambang, Kamis 20 November pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara. Sirine polisi dan teriakan massa demo. Sejumlah tuntutan ini dilayangkan. Buntut unjuk rasa sangat kondusif. Gedung ini baru sampai sementara yang disasar oleh pengunjuk rasa ini adalah kantor DPR Senayan. Tadi kami lihat sudah dipukul mundur oleh. Sore ini sudah harus bertemu dengan pimpinan DPR. Demonstrasi mulai memanas, saudara, karena tadinya para siswa. Breaking News Kompas TV. Siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Ikuti saya, Saudara. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam, Dipo Investigasi, Kompas TV, independen, terpercaya. Vidi Batlolone masih bersama Anda di gelar perkara. Tindak kejahatan terjadi kapanpun, dengan cara apa? Polisi menangkap 3 pelaku pembunuhan, salah satunya mantan pacar korban. Cermati benang merah peristiwa kriminal yang mengusik perhatian publik. Kami akan terus menggelar perkara setiap pekannya dengan lengkap dan mendalam hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Gelar perkara setiap Sabtu pukul 6 petang, live di Kompas TV. Saudara, hujan musim dingin membanjiri kamp pengungsian warga Palestina di jalur Gaza. Hal ini memperburuk kondisi pengungsi. Hujan deras mengguyur Gaza mengakibatkan banjir menggenangi hingga ke tenda pengungsi. Hujan deras ini datang setelah cuaca dingin selama berhari-hari. Banyak warga terpaksa tinggal di bawah tenda yang sudah roboh. Alas tidur dan perabotan yang tersisa ikut terendam banjir.
Dewan Keamanan PBB mengesahkan resolusi yang menyetujui usulan Amerika Serikat untuk membentuk Dewan Perdamaian di Gaza dan mengerahkan pasukan stabilitas internasional. Indonesia menyambut baik usulan tersebut dan menyatakan siap mengirim pasukan perdamaian ke Gaza. Demi menjaga keberlangsungan gencatan senjata dan penyaluran bantuan kemanusiaan untuk pertama kalinya, Dewan Keamanan PBB menyetujui usulan Amerika Serikat membentuk Dewan Perdamaian di Gaza atau Board of Peace dan mengerahkan pasukan stabilitas internasional atau ISF. Langkah yang dinilai krusial itu menegaskan dukungan internasional untuk menstabilkan Gaza setelah 2 tahun perang. Indonesia menyambut baik resolusi itu dan menyatakan siap mengirim pasukan perdamaian ke Gaza. Gencatan senjata sudah berjalan, kemudian segera pasukan Israel akan ditarik, tentunya sesuai tahapan-tahapan. Gimana kesiapan Indonesia, kami katakan kami siap. Kalau diminta pasukan penjaga perdamaian, pasukan peacekeeping, Indonesia siap. Menanggapi rencana Presiden Prabowo untuk mengirim 20.000 pasukan perdamaian ke Gaza, TNI Angkatan Laut telah mempersiapkan personel untuk diberangkatkan dalam misi perdamaian ke Gaza, Palestina. Sesuai dengan arahan dari pimpinan bahwa seluruh jajaran TNI saat ini mempersiapkan diri untuk bisa turut mensukseskan kebijakan pemerintah tersebut. Untuk jumlahnya saya belum tahu pasti, mungkin rekan-rekan wartawan malah sudah lebih tahu, tapi yang jelas untuk kekuatan dari Korps Marinir sendiri adalah batalion-batalion yang mungkin akan disiapkan, salah satu atau antara lain adalah ZENI, kemudian kesehatan, kemudian juga untuk kebutuhan-kebutuhan logistik lainnya juga kita akan selalu persiapkan. Proses seleksi sudah berjalan. Komisi 1 DPR RI menilai pasukan yang akan diberangkatkan sebagai pasukan perdamaian ke Gaza haruslah tentara profesional yang memahami tugas pokok dan fungsi satuan masing-masing, supaya bisa menangani rehabilitasi kerusakan dan menjadi simbol perdamaian di Gaza. Jumlah pasukan yang akan dikirim dari korps mana, tugas fungsinya apa saja, itu sudah pasti harus menjadi sebuah kejelasan, sehingga ketika kita mengirim personel kita di sana, mereka memiliki fungsi yang jelas. Untuk mematangkan rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza, saat ini Indonesia masih berkoordinasi dengan negara-negara sekitar Palestina, termasuk Yordania. Bahwa kita akan terus melakukan koordinasi dengan negara-negara yang ada di sekitar Palestina, khususnya Jordan, yang kita sebut kemarin Group of New York, untuk menentukan nanti kira-kira keputusan terakhirnya seperti apa. Semuanya masih dalam koordinasi. Praktisi hubungan internasional sekaligus pendiri Synergy Policies, Dina Prapto Raharja, mengingatkan pemerintah Indonesia mengkaji dengan seksama rencana pengiriman pasukan. Mengapa kali ini saya bisa melihat ketergesa-gesaan kita untuk langsung merespon tanpa melihat betapa skema ini harus kita sikapi dengan ekstra hati-hati, dan harusnya Kementerian Luar Negeri itu justru sentral di sini, menjadi pilar utama dalam menggerakkan kita kapan kita move, kapan kita tunggu dulu, karena skema internasional yang kali ini yang dilalui di Dewan Keamanan PBB itu beda sekali dengan skema Dewan Keamanan PBB yang biasa. Pertama, faktor nama Trump ada di sana. Di mana-mana dalam resolusi Dewan Keamanan PBB itu biasanya kita mencantumkannya negara. Jadi di sini nampak betul bahwa ini adalah Trump-centric gitu ya. Selain Indonesia, negara yang siap mengirim pasukan ke Gaza adalah Mesir, Uni Emirat Arab, Azerbaijan, Qatar, Arab Saudi, Turki, Pakistan. Jalan menuju perdamaian tidak pernah mudah, tapi langkah sekecil apapun membawa harapan bagi jutaan warga Palestina untuk hidup damai di tanahnya sendiri. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, setelah membahas soal rencana pengiriman pasukan perdamaian TNI ke Gaza,
Saat ini kami sudah bersama dengan Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono. Selamat malam, Bang Dev. Selamat malam, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bang Dev. Bang Dev, ini bicara soal rencana persiapan nih, pengiriman pasukan ke Gaza untuk perdamaian. Nah, kalau dari DPR, Komisi 1, apa yang jadi concern utama nih di rencana ini? Ya, tentu pasti timeline-nya itu pengirimannya kapan. Terus juga mandatnya kan baru saja keluar. Lalu mandatnya keluar, terus proses pengirimannya seperti apa, penempatannya itu di wilayah mana, terus scope of work-nya ataupun tugas-tugasnya mereka itu apa saja, apakah mereka di sana juga bagian dari pelucutan persenjataan Hamas ataupun juga milisi-milisi yang ada, terus juga tugasnya itu sampai sejauh mana, karena ya selain menjaga perdamaian kan tentu harus ada misi-misi kemanusiaan lainnya ya, seperti merehabilitasi gedung-gedung yang hancur, apakah tempat tinggal warga Palestina, lalu juga bisa memulai kembali roda perekonomian, terus juga melakukan perbaikan juga akan fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah-sekolah, terus juga menyiapkan chain supply akan pasokan makanan untuk warga Palestina. Ya. Bang Dev, tapi kan ini berangkat dari resolusi PBB yang berasal dari usulan Trump, Amerika Serikat. Ini dari DPR perlu nggak sih harus dikaji terlebih dahulu ini arahnya kemana resolusi yang diterapkan untuk Gaza ini? Karena ada juga kan penolakan dari Hamas nih soal nggak mau ada perwalian asing, Bang Dev. Makanya ini kan sebelum berangkat ke sana, ini hal-hal ini yang harus diputuskan terlebih dahulu gitu ya. Jadi memang kalau penolakan ya memang pasti akan ada penolakan. Kenapa? Pasti namanya baru saja melakukan proses perdamaian, pasti penuh dengan kecurigaan dari dari semua pihak tentunya. Nah ya kita sebagai sahabat, kita adalah keluarga Palestina. Tentu kita memiliki kelebihan untuk lebih mudah untuk masuk dan komunikasi dengan mereka di sana. Akan tapi ya percaya betul kita ataupun juga kesepakatan itu harus didapatkan bukan hanya dari satu sisi, tapi dari sisi Israelnya, sisi Jordannya, sisi Mesirnya, ataupun pihak-pihak lain yang terkait di dalam peace process tersebut. Sebelum mengirim pasukan ke Gaza dari Komisi 1, apakah akan ada rencana bertemu dengan pemerintah untuk memastikan tadi pertanyaan atau concern yang Anda suarakan, Bang Dev? Ya, kita memang ada jadwal rapat dengan baik dengan Kementerian Pertahanan dan juga dengan Kementerian Luar Negeri. Sekarang kan kita masih sidang sampai dengan tanggal 10 Desember nanti. Jadi nanti pada saat rapat-rapat dengan pemerintah ini akan kita ulas berbagai macam hal, termasuk salah satunya adalah mengenai rencana pengiriman peacekeeping operation ke Gaza. Kalau dari pandangan Anda dengan melihat kondisi Gaza saat ini naik turun, bahkan ketika ada gencatan senjata, serangan demi serangan masih terus terjadi di sana. Ini kriteria pasukan seperti apa yang harus diberangkatkan oleh Indonesia, oleh TNI, Bang Dev? Ya kriterianya tentu ya harus kembali lagi saya statement saya awal, fungsi-fungsi apa yang kita bisa lakukan di sana. Apakah hanya menjaga perdamaian untuk melucuti senjata pihak Hamas, atau kita memiliki fungsi-fungsi kemanusiaan lainnya. Seperti tadi saya sampaikan, rehabilitasi, membangun kembali, melakukan pelayanan kesehatan. Itu semua TNI kita memiliki kapasitas akan hal tersebut ya. Kita ada ZENI, kita ada Korps Medis, semua itu bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat Palestina. Jadi bila mana memang tugas itu diberikan, TNI pasti akan segera sanggup menyelesaikan. Tapi yang ingin diingatkan oleh Komisi 1 kepada nanti siapapun yang dikirim dari TNI untuk ke Gaza, terutama kan di tengah ada penolakan dari Hamas juga soal resolusi ini, apa yang ingin disampaikan oleh Komisi 1 pada TNI jika nanti jadi mengirim pasukan?
Ya, bila mana kita akan memberangkatkan prajurit kita, tentu harus diingat bahwa mereka itu sebagai prajurit TNI otomatis di sana menjadi duta bangsa, sehingga harus melakukan tugasnya dengan baik dan optimal agar misinya itu dapat terselesaikan dengan baik. Karena misi perdamaian dan juga tetap kalau kita kan kemerdekaan Palestina itu yang tetap akan dijunjung tinggi oleh pemerintah Indonesia, Bang Dev. Itu yang didorong oleh Komisi 1 sejauh ini. Tentunya itu sudah jadi merupakan kebijakan luar negeri kita. Dan ini kan arahnya memang kita mendorong sehingga bisa terjadinya two-state solution, ada solusi dua negara sehingga terbentuk negara Palestina dan juga terbentuk negara Israel. Dan bila mana itu terjadi sesuai dengan pidato Presiden di New York beberapa waktu yang silam, itu kita harus bisa mengakui kedaulatan kedua belah pihak tersebut, sehingga proses perdamaian benar-benar lengkap terjadi dengan sempurna. Baik, jadi dalam waktu dekat akan segera bertemu dengan pemerintah ya, Bang Dev, untuk bahas ini, untuk menagih kepastiannya, Bang Dev ya? Bukan menagih ya, lebih kepada membahas lah tahapannya sejauh ini. Meminta penjelasan kan, ya? Memang prosesnya kan juga masih berjalan ya. Tadi kan Pak Sugiono menyampaikan juga bahwa koordinasi masih berjalan. Jadi itu yang akan kita dalami sehingga kita bisa lebih yakin akan prosesnya sejauh ini. Baik, terima kasih Wakil Ketua Komisi 1 DPR Dev Laksono telah bergabung di Kompas Malam hari ini. Saudara, kebakaran melanda permukiman Oita, Jepang. 1 orang hilang dan ratusan warga mengungsi. Kebanggaan kita rasa Indonesia nikmat. Top kopi susu. Top kopi susu. Ini kopinya orang Indonesia. Kopi tubruknya asli, susunya creamy. Pas paduannya. Ini rasa pemersatu bangsa. Top kopi susu. Kopinya orang Indonesia. Dari Wings Food. Setahun menjabat sebagai Gubernur Maluku Utara, Shirley Chowanda diterpa isu tak sedap terkait kepemilikan tambang karena dianggap konflik kepentingan dan bertentangan dengan independensi jabatan yang diemban. Shirley juga dituding lebih memihak pengusaha dibanding warga. Apa jawaban Shirley Chowanda? Temukan dalam Rosi, Gubernur Shirley di pusaran isu tambang, Kamis 20 November pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Di balik setiap kejadian, selalu ada fakta penting yang seringkali luput dari perhatian. Beras ini mengandung jamur dan bakteri. Sama dia digiling lagi, dikasih smoothie. Lucuti peristiwa lebih terperinci untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Penculikan kan suasana agak sepi ya. Apa emang nggak kelihatan Pak waktu pas lagi ada rame-rame? Sasaran, setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Dapatkan ragam informasi lewat portal video berita pertama di Indonesia yang menampilkan breaking news, peristiwa terkini, dan live streaming 24 jam. Lengkap dengan fitur live interaktif untuk ikut polling dan bertanya langsung kepada narasumber dalam program-program live. Kapanpun dan dimanapun, langsung di gadget Anda. Klik sekarang juga www.kompas.tv, lebih dari TV. Saudara, kebakaran melanda pemukiman Oita, Jepang Selasa malam waktu setempat. 1 orang hilang dan ratusan warga mengungsi. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang melalap 170 rumah
di kota Oita, Jepang pada Rabu dini hari. Diduga api berasal dari sebuah pelabuhan ikan di Oita dan menyebar ke area permukiman warga terbawa angin kencang. Akibat kebakaran, 1 lansia dinyatakan hilang dan ratusan warga mengungsi. Demikian Kompas Malam hari ini, saya Rahmat Ibrahim. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam. Didukung oleh setahun menjabat sebagai Gubernur Maluku Utara, Shirley Chowanda diterpa isu tak sedap terkait kepemilikan tambang karena dianggap konflik kepentingan dan bertentangan dengan independensi jabatan yang diemban. Shirley juga dituding lebih memihak pengusaha dibanding warga. Apa jawaban Shirley Chowanda? Temukan dalam Rosi, Gubernur Shirley di pusaran isu tambang, Kamis 20 November pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Kisah panjang menemukan kembali balita berusia 4 tahun asal Makassar yang sempat diculik berakhir manis. Balita tersebut akhirnya kembali ke pelukan orang tua setelah sempat menjadi korban penculikan dan dijual hingga ditemukan di Jambi. Korban yang diculik di Taman Pakui Sayang Makassar pada 2 November lalu ditemukan selamat di wilayah Kabupaten Merangin, Jambi. Ya, pulang ke rumahnya Bapak ya. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Juhandani Raharjo Puro menyebut